Apakah itu karena perasaan empati, apakah juga karena perasaan ikut prihatin. Nah, saya pasti tidak bergembira menerima suatu kabar seperti itu. Kenapa? Karena harapan kita semuanya bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan bersama. Ya, itu pasti sikap Nasdem. Itu ya kalau soal masalah itu. Berarti Nasdem berharap Demokrat itu nggak hengkang dari koalisi, Pak? Apa yang terbaik bagi Demokrat pasti dihormati oleh Nasdem. Itu sikap yang paling mendasar. Pak, terkait nasib koalisi saat ini seperti apa? Sampai hari ini koalisi masih ada. Masih ada, Pak? Masih ada. Besok pagi masih ada atau setengah ada, kita belum tahu juga. Tapi sejauh ini komunikasi dengan PKS dan juga Demokrat bagaimana, Pak? Sejauh Bagaimana? ini komunikasinya dengan PKS maupun Demokrat setelah rilis itu ada bagaimana, Pak? Memang selama ini berjalan seperti itu. Tidak langsung saya yang berkomunikasi. Ada tim yang kalian ketahui terrepresentasikan dari masing-masing representasi partai, dalam hal ini representasi daripada sekaligus para ketua umum, yaitu tim 8. Nah, ada Pak Sugeng. Para relawan, saya tidak tahu kenapa mereka semua disuruh merapat di Surabaya. Jangan-jangan memang akan dideklarasikan di Surabaya. Pertanyaannya, why Surabaya? Karena Surabaya adalah kota di mana keterpilihan Anies kecil sekali. Nah, kalau Caimin ada di sana, ya diharapkan bahwa Caimin menjadi tuan rumah. Mereka yang loyal kepada Caimin selama ini ya, akan hadir, sementara mereka yang mengkritik Caimin akan terobati dengan adanya Anies Baswedan. Itu kalau kita bicara sisi positifnya. Sisi negatifnya tadi soal gentleman agreement, soal etika politik dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Saya dari awal juga agak menyesalkan kepada Demokrat misalnya yang selalu mematok bahwa seolah-olah cawapres itu tidak boleh selain AHY sendiri, dan ikut sertanya Demokrat ke dalam pemerintahan tersebut itu karena apa ya istilahnya, ke dalam koalisi perubahan tersebut karena iming-iming AHY menjadi wapres. Kalau tidak, maka mereka keluar. Nah, ini juga yang harus kita runut ya, kita runtut. Tapi kalau kita baca apa yang disampaikan oleh Teguh Rifki Harsha, Sekjen Partai Demokrat, memang sudah jelas kelihatannya memang dibujuk untuk menjadi pasangan, menjemput takdir, istilah Teguh Rifki Harsha tadi. Tapi saya kira Anies juga tidak bisa disalahkan karena dia tidak membayangkan ada dinamika terbaru. Pertanyaannya adalah terhadap dinamika terbaru ini apa yang harus Anda lakukan? Juga kepada Pak Muhaimin Iskandar yang datang sedikit terlambat, dan pada saat itu Pak Muhaimin tidak menyatakan keberatannya atas pemberian nama Koalisi Indonesia Maju oleh Pak Prabowo yang mengacu bahwa semua partai koalisi adalah bagian dari Kabinet Indonesia Maju yang sama-sama bertujuan melanjutkan program kerja Pak Jokowi, sehingga pemilihan nama itu langsung diumumkan saat kata sambutan dari Pak Prabowo pada HUT Partai Amanat Nasional, bahwa pemberian nama Koalisi Indonesia Maju bukan berarti membubarkan kerjasama politik antara Gerindra dan PKB serta menghilangkan hak PKB, karena sejatinya perubahan nama itu bertujuan menyolidkan 5 partai yang buat koalisi. Bahkan dalam pidatonya Pak Prabowo menyampaikan soal cawapres akan dibicarakan bersama dengan cara bermusyawarah mufakat, serta secara khusus akan dibicarakan bersama-sama dengan Pak Muhaimin. Kami selama ini tidak pernah menanggapi pernyataan elit PKB maupun Pak Muhaimin selaku Ketua Umum PKB yang merasa tidak pernah diberitahu tentang nama koalisi, tapi untuk menjaga soliditas koalisi. Surya Paloh tiba-tiba umumkan Muhaimin Iskandar jadi cawapres pendamping Anies Baswedan. Dikutip dari tribunjateng.com, kabar mengejutkan datang dari Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022.
Beliau dilaporkan telah mengambil keputusan penting terkait kontestasi Pilpres 2024. Dalam sebuah pernyataan resmi dari Partai Demokrat yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrat dan juga anggota Tim 8, Teuku Rifki Harsha, dijelaskan bahwa Anies Baswedan telah memilih Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden. Tidak hanya sekedar pernyataan belaka, Anies Baswedan telah menunjukkan komitmen seriusnya dengan mengunjungi Ibunda Caimin di Jombang. Kehadiran Anies di Jombang ini menjadi sorotan karena menandakan langkah konkret dalam merapatkan barisan politik jelang Pilpres 2024. Dalam surat resmi yang dikeluarkan oleh Tim 8 Partai Demokrat, Teuku Rifki Harsha menjelaskan bahwa pada tanggal 29 Agustus 2023 di Nasdem Tower, Surya Paloh selaku Ketua Umum Partai Nasdem secara tiba-tiba mengumumkan bahwa Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB, akan menjadi calon wakil presiden capres pendamping Anies Baswedan. Keputusan ini diambil tanpa sepengetahuan dari Partai Demokrat dan PKS. Menyusul pengumuman ini, Anies Baswedan juga telah dipanggil oleh Surya Paloh untuk menerima keputusan tersebut secara langsung. Pada hari berikutnya, Anies Baswedan tidak langsung mengkomunikasikan keputusan ini kepada pimpinan tertinggi PKS dan Partai Demokrat. Ia mengutus Sudirman Said untuk menyampaikan keputusan tersebut, yang kemudian dijelaskan oleh Sudirman Said kepada pihak Partai Demokrat. Rifki Harsha menyatakan keprihatinannya atas keputusan yang diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Partai Nasdem. Ia mengatakan ini sangat disesalkan. Kami mendapatkan informasi dari Sudirman Said, mewakili Capres Anies Baswedan, bahwa Anies telah menyetujui kerjasama politik Partai Nasdem dan PKB untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketum Nasdem Surya Paloh. Dalam konfirmasi terbaru, Anies Baswedan telah mengonfirmasi kebenaran keputusan ini. Namun, Partai Demokrat merasa bahwa mereka dipaksa menerima keputusan ini, yang dalam bahasa politik disebut sebagai fait accompli. Sebagai respon, Partai Demokrat berencana untuk menggelar rapat majelis tinggi partai guna mengembalikan keputusan lanjutan. AD atau ART Partai Demokrat tahun 2020 menetapkan bahwa penentuan koalisi dan calon presiden atau wakil presiden akan ditentukan oleh majelis tinggi partai. Bukan hanya berfokus pada urusan politik semata, Anies Baswedan juga melakukan kunjungan khusus ke makam Gus Dur sebagai bentuk penghormatan. Dalam kunjungan tersebut, Anies juga melakukan ziarah dan meletakkan bunga di makam Gus Dur, serta melakukan silaturahmi dengan pimpinan Pondok Pesantren Tebu Ireng. Anies mengungkapkan rasa syukurnya atas kesempatan ini dan mengaku tenang dapat berinteraksi dengan keluarga besar pesantren Tebu Ireng. Selain itu, Anies Baswedan juga mengunjungi kediaman Hajah Muhassonah Hasbullah, ibunda dari Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Dalam pertemuan tersebut, Anies berdoa dan berbincang akrab dengan Muhassonah. Anies menyatakan rasa syukurnya atas kesempatan ini dan menganggapnya sebagai momen yang penting dalam mempererat ikatan.